Assalamualaikum teman-teman. Kalau katanya sih, tak kenal maka tak sayang ya. Maka, perkenalkan, saya adalah Gita Erika dan teman saya, Yayi Putri Dwi Hayuni. Kami dari kelas 2020C akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Secara umum, gejala sosial dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, gejala sosial juga bisa dimaknai sebagai fenomena sosial. Sedangkan, kalau menurut Surjono Sukanto, gejala sosial itu salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Kemudian, ada berapa sih macam-macam dari gejala sosial ini, teman-teman? Nah, di sini ada 4 aspek dari macam-macam gejala sosial. Yang pertama ada aspek ekonomi. Gejala sosial pada aspek ekonomi dapat dilihat dari banyaknya orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua ada aspek kebudayaan. Dengan adanya ketidaksesuaian pengamalan norma, nilai, dan kepentingan sosial di dalamnya, maka dapat menyebabkan timbulnya gejala sosial. Yang ketiga ada aspek lingkungan. Gejala sosial di aspek lingkungan alam berhubungan dengan keadaan kesehatan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian kondisi lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, ada aspek psikologis. Gejala sosial di aspek ini terjadi apabila pola pikir keseharian individu maupun sekelompok orang berseberangan dengan tatanan kehidupan yang berlaku di masyarakat. Lalu, apa sih yang menyebabkan dari adanya gejala sosial ini? Nah, penyebab dari gejala sosial sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor kultural, yakni nilai yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Nilai tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Dan yang kedua ada faktor struktural, yakni suatu keadaan di mana masyarakat yang dapat mempengaruhi struktur atau pola tertentu yang telah disusun masyarakat, seperti interaksi sosial dengan orang lain dan adanya pembunuhan sosial. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri gejala sosial. Yang pertama ada dinamis, yang kedua kompleks, ketiga beraneka ragam, keempat ada sulit dimengerti, kelima tidak universal, yang keenam sulit terduga atau terprediksi. Adapun dampak gejala sosial, yang pertama degradasi moral, yang kedua peningkatan penyimpangan sosial, yang ketiga ada konflik sosial, yang keempat ada ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi, yakni adanya stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Jika terjadi ketidakmampuan kalangan masyarakat bawah untuk memenuhi kebutuhan primernya, sedangkan kalangan masyarakat atas tidak memperdulikan keadaan orang di sekitarnya, maka kesenjangan dapat menimbulkan tingginya angka kriminalitas. Yang selanjutnya ada fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan mempersiapkan masa kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah untuk mengatasi berbagai kemungkinan adanya bermasalah. Membuat sebuah perencanaan sosial membutuhkan penerapan sosiologi. Yang kedua, ada sarana penelitian. Ilmu sosiologi dapat diterapkan sebagai sarana penelitian untuk mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang terlepas dari nilai-nilai subjektif.
Yang ketiga, ada pembangunan. Pembangunan ialah proses perubahan di berbagai bidang kehidupan secara terencana. Pembangunan mencakup 3 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang membutuhkan penerapan sosiologi pada setiap tahapnya. Yang terakhir, ada pembuatan keputusan. Hasil dari penelitian ilmiah berupa data-data yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Sekian dari kami, terima kasih.